programnya, Dinas Koperasi Ultrakit dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Sumber secara rutin melakukan pemantauan belok kanan sembako di pasaran baru sebagai pasar induk dan pasar bangkal sebagai pembanding. Menuju dari Suara Bojonegoro Indah akan membawa gambar sebanyak 7.478 pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar dari dan ke tempat pemungutan suara di Bojonegoro berpotensi kehilangan hak pemilihan legislatif. Hal itu terjadi jika lokasi TPS yang setelah 200 meter belok kiri. Warga pilek sesuai domisili aslinya. Komisioner KPU Bojonegoro Polisi mengatakan total sebanyak 7.478 pemilih pemilu 2024 pindah masuk atau keluar TPS oleh sebab beberapa alasan, namun paling banyak ternyata karena mengikuti pekerjaan. Demikian program Jaring Radio hari ini. Simak Jaring Radio Belok kiri. Kemudian, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Radio Solo, Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah. Baik dari tenaga pendidiknya maupun untuk penyediaan dan sebagainya supaya bisa berkembang lebih luar biasa. Itu masukan-masukan yang ingin saya sampaikan supaya tidak stagnan hanya 250, 280 aja yang diterima tiap tahun, sementara peminatnya luar biasa. Itu sudah luar biasa Pak. Seperti yang disampaikan Pak Ismail itu sama. Jika kita mau merekom ya, tapi kita harus lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, suara saya agak keras, Bapak. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kiai dan Bapak-Bapak Bunyai, Bapak-Bapak Kiai yang lain, Gus-Gus Bunyai. Usulan saya beda dari yang lain. Saya menyikapi dan memberikan usul dari paparan Ketua Persnas tadi bahwa ada beberapa lembaga yang memang dicantumkan di dalam sebuah organisasi tersebut, orientasinya banyak dan tentu ada yang terselip di dalam memberikan sebuah pematangan bagaimana kita mengawal sebuah peradaban, tentu tidak lepas dari keberadaan kebudayaan. Nah, di sini ada beberapa pendataan dari alumni yang memang tadi saya sepakat ada perlu adanya aplikasi yang langsung aplikasi itu bisa didetek dari dashboardnya yang dimonitor dari Persnas, yaitu disebar ke PB dan PC. Tetapi ada kegelisahan spiritual yang mendalam ketika Bapak Persnas tadi punya mimpi. Kami di dalam hal kebudayaan juga punya mimpi yang ingin kami realisasi, bahwa mimpi kami ingin bagaimana kita mampu menorehkan, menanamkan tonggak budaya-budaya Islam Nusantara. Nah, situ bagaimana kalau usulannya ini dibentuklah sebuah lembaga seni budaya yang mana kegiatan seni budaya ini menjadi sentral kegiatan budaya-budaya Nusantara, yang akhirnya terbentuklah sebuah karakteristik Islam budaya Nusantara yang menjadi sentral adalah gerakan-gerakan yang diinisiasi dari kegiatan IKPD. Kita menengok ada budaya Islam Nusantara yang sudah dikemas dalam Lestumi, itu menelurkan sebuah sabta wikrama, ada tuntunan tonggak 7 Islam Nusantara, tetapi dalam implementasi kepada PW dan PC itu juga masih lemah.
Dalam setiap pertemuan di Les Bumi itu ada PW itu hanya 4 atau 5 PW yang aktif. Alhamdulillah di KPT sudah berapa tadi? 13. Nah ini lebih prospek untuk bisa menjadi sentral pergerakan kebudayaan Nusantara. Mimpi kami ingin bagaimana agar IKPT memprakarsai menggelar sebuah kongres budaya pesantren. Nah, setelah itu nanti pesertanya adalah santri-santri pesantren-pesantren yang ada di Nusantara ini diundang untuk kita telurkan sebuah konsep-konsep bagaimana budaya Nusantara santri ini nanti digagas lebih detail di dalam kongres budaya Nusantara tersebut. Usulan kami hanya ingin bagaimana di IKPT Presnas ada lembaga seni budaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nora, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertama tentang geraha, menurut saya malam ini sangat strategis. Seharusnya sudah eksekusi tiap PW, tiap PD yang hadir semuanya. Minimal paling tidak menurut saya ini 1 miliar harus kita punya sekarang ini. Persoalan teknisnya kan bisa diatur. Maksudnya begini, contoh misalkan saya 10 juta, persoalan nanti nyicil, ya yang penting jangan lama-lama lah. Misalkan dipakai zona, saya tidak setuju kalau satu paket itu 1 juta. Kita ingin geraha ini dimiliki oleh seluruh alumni. Jadi dibuat semacam zona A misalkan 1 juta, kelas profesor, kelas guru besar, kelas masyayikh itu misalkan yang 1 juta 1 paket. Paket 2, paket zona 2 misalkan 500.000, yang kelasnya mungkin ya standar lah, itu 500.000. Lalu paket yang C itu bisa 100.000. Jadi ini bisa disosialisasikan seluruh alumni memiliki terhadap geraha ini nanti. Misalkan ingin yang paket C 100.000 tapi 500 paket, tidak apa-apa. Atau 100 paket, kalau 100.000 kali 100 paket misalkan, itu teknis. Dan harus ini dieksekusi malam ini. Eman-eman itu teman-teman datang dari macam-macam. Misalkan langsung PW Jawa Timur, Kerois 50 juta, PW Jawa Timur, bukan Mas Rois sendiri, tapi bagaimana PW itu diberikan juga Jawa Timur itu 50 juta atau 100 juta. Persoalan teknisnya kan gampang, ini ownernya travel. Ya, jadi ini satu teknis menurut saya profit harus kita eksekusi malam ini. Ketemu sulit untuk bisa ketemu begini. Urusan teknisnya kita atur, misalkan nanti Jawa Barat berapa, DKI berapa, langsung nanti teknisnya nanti diatur PW yang ada, cabang-cabangnya itu konkret. Tentang tadi itu saya ini mungkin Kiai Khotib dulu hadir di pertemuan Pasifik zamannya Nikmat Gusola. Waktu itu saya termasuk yang usul juga, karena banyak keluhan-keluhan waktu itu masalahnya ketubuhan. Akhirnya Gusola ini banyak saksinya, termasuk dari Hufat hadir, masyayikh hadir dari Tubuiran. Saya usul juga waktu itu. Akhirnya oleh Gusola ditanggapi positif. Asalkan putra-putra atau saudara-saudaranya alumni yang mau ke Tebuireng bilang dulu kepada panitia di Tebuireng, Gusola memberikan garansi waktu itu, dipermudah. Tapi saya banyak usul, banyak jabri-jabri juga minta, termasuk ya ini ya memang ini di sisi lain kita ini problemnya. Jadi urusan masalah
diterima atau tidak ke Tebu Ireng itu memang problem, dan ini banyak sekali. Menurut saya ya tolong nanti ini diatur dengan Tebu Ireng, dengan pesantren, misalkan ya teknisnya dilemparlah gitu. Yang tidak lulus itu dilempar ke Tebu Ireng Temanggung, Tebu Ireng mana, Tebu Ireng mana, Tebu Ireng, sehingga itu tadi itu tidak meluber diambil itu. Kalau kecewa karena kalau ada orang tua yang mau masuk ke Tebu Ireng lalu tidak diterima, kecewanya ini searat-arat di dalamnya. Karena yang diharap barokah. Di sisi lain Tebu Ireng waktu sistemnya seperti itu, ada seperti ini. Jadi tolong ini nanti direkomendasi. Waktu itu Gus Wahmi mengusulkan pakai PC yang ada, tapi buktinya dari Sidoarjo, dari Mojokerto pakai PC tidak terima juga. Ini problem kan itu. Jadi kita kembali kepada Gusola waktu pertemuan Nur Pasifik di Surabaya, dan itu menurut saya amanahnya Gusola. Jadi ya teknisnya gimana? Jangan misalkan dipersusah, atau seperti dari Papua ada teman tadi Mas Anwar itu. Kalau dipersulit ke Tebu Ireng nanti terputus. Saya masih ingat tahun 2006 ketika Tebu Ireng mengalami jatuh dalam tanda petik hanya beberapa ratus santri. Gus Sola waktu itu kampanye dengan kita, karena waktu itu saya jadi ketua PWKPT Jawa Timur, yang bareng Gus Sola kemana-mana. Kampanye satu alumni satu santri, kampanye satu alumni satu santri. Saking Tebu Ireng itu di mata publik terjadi penurunan. Akhirnya sampai 2009 Gus Dur seto, nah barokahnya Gus Dur itu meluber lagi Tebu Ireng. Nah ketika Tebu Ireng meluber, santrinya tertolak-tolak, akhirnya muncul kekecewaan dari alumni. Ini problem memang. Di sisi lain Tebu Ireng masalah fasilitas, gedung, ruang kelas atau lembaga advokasi hukum. Demikian yang saya bisa sampaikan dari hasil sidang Komisi C. Pada prinsipnya adalah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan penjabaran program di masing-masing lembaga. Hanya saja ada pendekatan usulan tadi, terutama sekali lembaga pengembangan kelembagaan data dan teknologi informasi, supaya tidak timbang pilih dengan tugas sekjen kaitan dengan database, diusulkan untuk diganti dengan lembaga seni budaya atau masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Komisi terakhir, komisi D. Rekomendasi yang paling disampaikan oleh yang mengkonkan. Terima kasih Yai. Komisi D terakhir, komisi terakhir strategi komisi. Komisi yang tidak ada komisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Komisi D, ada beberapa rekomendasi dari kami. Pertama untuk pemerintah, kedua kepada pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, ketiga kepada Persmas IKPT, dan yang keempat kepada PBNU. Kami bacakan satu-satu. Pertama kepada pemerintah, poinnya menjelang adanya pesta demokrasi di Indonesia, semua pihak terutama pemerintah supaya menjaga netralitas dan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Janganlah perbedaan pendapat di antara warga bangsa menyebabkan perpecahan. Ini penting karena pilpres, pileg, dan pemilu ini rentan terjadi perbedaan yang menimbulkan perpecahan.
sebagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam Qunun Asasi menyampaikan arti pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia, sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basoriyah, dan ukhuwah insaniyah, terutama ukhuwah nahdiyah dan ukhuwah aluminiyah. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian rekomendasi yang kedua kepada pengasuh pondok pesantren. Poin yang pertama, mengingat adanya beberapa putra putri alumni tidak lulus tes, maka kami merekomendasikan kepada IKPT untuk mengadakan BIMTEK khusus alumni. Khusus kepada, berarti otomatis anaknya, kepada anaknya alumni. Yang poin B, supaya adanya pemerataan keluarga alumni yang mondok di Pondok Pesantren Tewireng, maka perlu adanya kuota 10% khusus untuk alumni. Berikut, ada tambahan keluarga alumni. Kami bacakan ulang, supaya adanya pemerataan keluarga alumni, maka perlu adanya kuota 10% untuk keluarga alumni. Lanjut ya. Poin yang C, apabila beberapa santri diulangi. Kami ulangi rekomendasi untuk PBNU yaitu PBNU harus berpolitik kebangsaan dan tidak berpolitik praktisan, dan menguatkan kembali ke hitoh NU. Luar jangkauan. Dan sulit terjangkau ya. Partisan. Politik partisan. Oh, partisan. Gratisan. Oke. Cukup oke. Demikian dari Komisi D, rekomendasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira sudah lengkap 4 komisi A, B, C, dan D telah membacakan hasil dari rapat cepat pleno yang dilakukan pada hari ini. Kemudian sesuai kesepakatan awal, apakah perlu kami bacakan satu persatu atau sudah bisa dipahami secara keseluruhan? Sudah. Cukup? Kemudian ada waktu 5 menit. Apakah akan ada yang mengusulkan dari semua rekomendasi komisi A, B, C, dan D? Bagian komisi. Pak Rais, silakan Pak Rais. Rekomendasi kepada PBNU diperhalus bahasanya. Mohon artinya di situ atau nggak usah ya? PBNU menjadi tahunan. Baik. Kenapa kok ngurus dalam PBNU? berpolitik? Baik. Kurang gawe. Sofi masih mengawaki di belakang ini. Saya kira ini pemikiran beliau untuk tadi itu. Diusulkan oleh Ketua Jawa Timur, redaksinya untuk diperhalus. Oh iya. Siap ya? Siap. Ada yang lain? Monggo Kiai. Tes. Ini yang oleh
Terkait tadi yang disampaikan Komisi A organisasi, tadi di sana mengkritisi terkait dengan anggaran dasar. Jadi saya meluruskan anggaran dasar yang tersaji di dalam buku panduan itu menurut pengamatan saya kurang pas. Jadi kalau kita merujuk Badan Hukum IKPT yang telah diterbitkan oleh Kemenkumham, itu anggaran dasarnya itu yang ada di yang terverifikasi oleh notaris yang mengawal untuk SK itu. Jadi termasuk, mohon maaf, di sini tidak ada ditetapkan tanggal sekian terus menjawab ada pengasuh nama itu enggak benar. Jadi yang benar itu ya yang salinan yang tempo hari sudah di-share ke beberapa grup di WA IKPT. Jadi tidak perlu dikoreksi yang tadi dari Komisi A itu. Demikian, terima kasih. Lurusan ya di poin 6 ya. Ya, jadi yang benar anggaran dasarnya itu bukan yang di buku panduan, tapi yang di salinannya Badan Hukum IKPT itu ya. Jadi koreksi saja atas buku panduan. Ya, karena tadi ada kritik dari atau catatan dari Komisi A. Dipahami. Terima kasih. Yang lain, Yai monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi dari usulan Komisi A tentang kelembagaan. LKDTI yang sesungguhnya kalau kita perhatikan fungsinya itu atau tugasnya itu sama dengan sekretariat, sehingga oleh Komisi C dianggap itu tidak diperlukan lagi memperbanyak lembaga-lembaga yang tidak berfungsi. Karena itu saya kira relevansi dengan tadi antara Komisi A dan Komisi C. Tidak diperlukannya LPKDTI. Dan tentu saja lembaga-lembaga ini sangat banyak dan sosialisasinya juga fungsinya juga belum jelas. Seperti juga hanya tadi lembaga bantuan hukum yang sudah dikritisi tadi oleh Komisi C. Kemudian dalam ADART juga itu sebetulnya presidenan itu apa masih ada? Ya bukan enggak. Padahal dalam ADART itu masih tercantum pada pasal tertentu tentang presidenan. Sekarang kalau tidak ada, buat apa diadakan? Saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk